Terungkap. Janda cantik berbang harapan meminta bantuan tukang parkir untuk transformasi luar biasa sore itu. Matahari bersinar tajam memantulkan cahaya ke warung kecil Alia. Dia duduk di sudut, membolak-balik uang tunai yang tersisa. Sedihnya, angka di tangannya hanya membuat hatinya berat. Bagaimana bisa cukup untuk makan besok? Pikirnya. Dia teringat utang yang menumpuk, tekanan dari sana-sini. Statusnya sebagai janda muda yang berjuang di tengah hiruk-pikuk Jakarta membuat segalanya semakin sulit. Masyarakat seringkali memandangnya sebelah mata. Di balik semua kesedihan, Alia adalah sosok yang cantik dan penuh harapan. Dia memiliki 2 anak yang harus dia dukung cahaya hidupnya. Setiap pagi, dia lelah berjuang mengolah sayur dan nasi menjadi hidangan sederhana untuk pelanggan yang datang. Meski capek, senyumnya selalu hangat, menggambarkan harapan meski hati dipenuhi keraguan. Saat Alia berusaha sekuat tenaga, di luar warungnya, tampak Budi, tukang parkir yang ramah. Meskipun pekerjaannya sering dianggap sepele, Budi selalu siap memberikan dukungan. Hatinya yang besar dan sikapnya yang baik membuat Alia merasakan ada seseorang yang benar-benar peduli. Setiap kali ia melanjutkan hari-harinya yang sulit, ada Budi di sudut mata, memberi senyuman tulus yang seolah berkata, "Kamu bisa, Alia." Berbekal semangat itu, mereka mulai menjalin kerja sama. Budi, dengan ide-ide cemerlangnya, membantu Alia memperluas usaha. Warungnya mulai ramai dibicarakan, bahkan memberi tempat bernaung bagi keluarga lain yang juga sedang berjuang. Namun, tidak ada perjuangan tanpa rintangan. Alia terpaksa berutang lebih banyak untuk mendapatkan modal. Ia harus meminjam dari bank, mengikuti saran Budi yang optimis. Kini, beban utang semakin berat, dan Alia merasakan ketidakpercayaan dari keluarganya. "Apa yang kau lakukan, Alia? Sudah cukup, jangan terlalu berharap pada Budi." Teriakan ini terus membayanginya, membuatnya semakin galau. Satu malam, ketika ia pulang, ia menemukan pesan di ponselnya. Pesan itu adalah dari Budi, sebuah kesalahpahaman yang membuat hatinya bergetar hebat. Seolah segala harapan dan percaya diri itu mulai runtuh. Apakah dirinya terlalu naif mengandalkan Budi? Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan air mata di ujung matanya, Alia merasa terjebak antara cinta, harapan, dan angan-angan yang makin samar. Seiring perasaan itu bergejolak, dia merindukan keyakinan akan masa depan mereka. Apakah ini benar-benar akhir dari impian baru mereka? Atau, bisa jadi inilah awal perjalanan baru yang penuh pelajaran dan cinta sejati? Tekanan dunia luar, suara-suara skeptis, dan keinginan untuk bangkit menjadi satu, bersatu di dalam hati kecilnya. Apakah dia berani terbuka sekali lagi? Hati ragu-ragu, tapi harapan tetap menyala. Alia memandang layar ponselnya, tangan bergetar saat ia membaca pesan Budi berulang kali. Seakan ada bel pintu yang berbunyi di dalam hatinya, rasa cemas semakin mendalam. Apa maksudnya? Perhatiannya terpecah antara rasa sakit dan harapan. Goresan di dalam jiwanya mirip dengan luka yang sulit sembuh. Di luar, suara riuh lalu lalang pengendara motor dan angkot menambah kerumitan perasaannya. Siapa yang peduli pada dia? Dia meneguk air liur, berusaha menyingkirkan gumpalan di tenggorokannya. Bagaimana bisa Budi, sosok yang selama ini dekat, tiba-tiba menjauh? Dalam sekejap, wajahnya yang akur menjadi samar. Di setiap sudut warung, bayangan Budi kini bertransformasi menjadi pertanyaan dan ketidakpastian. Apa Budi benar-benar teman dalam sulitnya hidupku? Dengan penuh kebimbangan, Alia pergi ke dapur, mencoba meracik kembali camilan yang dicintai anak-anaknya. Setiap bahan yang dia sentuh, terasa asing. Ketika dia mengiris sayur, akan tetapi hati tetap bergetar melawan kecewa, seakan pisau tak tajam lagi. Malam yang tenang mendatangi secepat kilat. Alia ingin pergi tidur, tetapi suara pikirannya terus membangunkan. Dia teringat saat pertama bertemu Budi, ketika dia menolong saat mobilnya mogok. Budi yang sederhana, tapi memiliki kekuatan untuk menyemangati banyak orang, termasuk Alia sendiri. Apa mungkin dia melakukan kesalahan? Apakah harapan ini hanya ilusi? Malam-malam berikutnya,
Bintang-bintang berganti satu sama lain, tetapi jiwanya tetap berputar pada satu titik. Ia memutuskan untuk tidak menghubungi Budi. Sebuah pilihan yang terasa tepat tetapi menyakitkan. Keberanian itu terselip dalam dadanya, entah di mana. Di luar jendela, semesta tampak memandang ke arahnya, mengucapkan kata-kata yang tak terucap. Raga dan pikirannya beristirahat dengan cara yang sama, terluka, tapi tetap bangkit. Akhirnya, hari itu datang. Warungnya dipenuhi pelanggan. Alia menyiapkan hidangan dengan penuh semangat, dan segala doanya untuk anak-anak diterima. Dia berusaha menciptakan kebahagiaan di semua rasa cemas. Dalam sekejap, senyuman tulus dari pelanggan memberi kekuatan baru. Dia tidak hanya hidup untuk anaknya, tetapi juga bagi orang lain. Rasa lelahnya terbayar dengan tak terduga ketenangan datang. Menyesap dirinya, tetap tegas, tiba-tiba, suara Budi memecah kedamaian pagi. Alia, panggilnya dari luar warung. Dadanya berdebar kencang. Dia terdiam, menahan napas. Tidak tahu harus berbuat apa. Ia berbalik menghadap cermin, memperbaiki penampilannya seolah sedang menyiapkan diri untuk panggilan penting. Apakah dia akan berbicara dengan Budi? Bagaimana kalau dia datang dengan kabar buruk? Pikir Alia, bertanya pada dirinya sendiri. Kecemasan merayap, merasuki otaknya dengan ribuan skenario. Dengan keberanian yang mungkin telah diciptakan oleh ketidakpastian ini, ia melangkah keluar, menatap langsung wajah Budi. Dalam mata Budi, ada sesuatu yang berbeda, sebuah tekad, harapan, atau mungkin rasa bersalah. Alia, kita perlu bicara, kata Budi pelan, nada suaranya mengatur ritme hatinya. Apakah ini momen yang ditunggu-tunggu Alia? Atau hanya akan mengukuhkan ketakutannya? Seiring langkahnya mendekati Budi, debar jantungnya semakin keras, penuh harapan dan keraguan bersamaan. Beranikah aku mendengar kebenaran yang mungkin mengubah segalanya? Tanyanya dalam hati. Alia menatap Budi, keraguan membayangi wajahnya. Bicara tentang apa? Jawabnya dengan suara agak bergetar. Dia merasakan ketegangan di udara, seolah-olah seluruh dunia menanti jawaban dari pertanyaan yang tak terucap. Budi menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kita sempat menjauh. Tapi aku tidak ingin itu terus berlanjut. Ada hal yang ingin aku sampaikan, katanya, menatap Alia dengan intens. Dia terlihat sangat berbeda, lebih serius. Momen ini membawa kembali semua kenangan indah dan luka yang terpendam. Alia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ya, aku juga merasa kita perlu membicarakannya. Tapi bagaimana jika ini bukan tentang kita? Seketika, kerisauan meliputi benaknya. Pikirannya berkelana, penuh spekulasi. Dengan pelan, Budi mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini untukmu, ujarnya, menyerahkan amplop tersebut dengan tangan sedikit bergetar. Alia menatap amplop itu, bingung. Apa ini? Tanyanya, mencuriga. Buka saja, jawab Budi lembut. Tangan Alia bergetar saat ia merobek amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto, dokumen, dan satu surat yang sepertinya ditulis dengan tangan Budi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membacanya, satu demi satu, matanya menyusuri setiap kata. Alia, aku tidak mengabaikanku. Aku melindungimu. Ini semua tentang masa lalu yang menghantui kita. Jujur, aku ingin membantumu. Aku ingin berbagi beban ini, tulis Budi. Di setiap paragraf, ada pengakuan tentang kesalahan yang pernah terjadi, ada rasa bersalah yang mendalam, dan ungkapan keputusasaan. Alia merasa terbawa oleh perasaan campur aduk marah, bingung, sekaligus bersemangat. Tapi ini Alia, dengarkan aku. Jika kamu membiarkan ini terus mengganggu, kita tidak akan bisa melanjutkan hidup, potong Budi. Aku ingin menebus semuanya. Keterlibatanmu hanya membuatku merasa lebih baik. Ini adalah langkah pertama. Alia merasa ada sesuatu yang hancur di dalam hatinya dan malah menunjukkan jalan baru. Dia tak bisa mengabaikan aliran emosi yang mengalir deras. Budi, apa kamu yakin? Ini semua bisa mengubah segalanya. Kita bisa menjadi jauh lebih baik. Suaranya bergetar, harapannya bertabrakan dengan rasa takut. Budi mengangguk, menatap dalam-dalam ke arah Alia. Aku tahu, kita bisa melakukan ini bersama. Jangan takut akan masa lalu kita. Mari kita bangun masa depan baru, lebih baik. Alia menggigit bibirnya. Dia ingin sekali percaya pada kata-kata Budi. Tapi bayangan masa lalu ikut mengusik ketenangannya. Apa kamu siap untuk menghadapinya?
Kita tidak bisa lari dari kenyataan, tanyanya, matanya menantang. Bagus, jawab Budi, senyumnya kembali. Kita akan menarik lembaran baru ini satu persatu. Dan kita butuh dukungan satu sama lain. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk merubah semuanya, gumam Alia seakan tersentak dari lamunan, dia merasakan diri mereka berdiri di ujung perubahan. Namun, ketidakpastian masih membayangi langkah mereka. Dan jika semuanya ini gagal, ucap Alia pelan, suara benarnya tercekik oleh ketakutan. Kita tidak akan gagal, kata Budi tegas. Karena kita tidak akan menghadapi ini sendirian. Alia tersenyum tipis, harapan mulai tumbuh di dalam hatinya, meski bayang-bayang ketakutan masih ada. Namun, saat dia menatap Budi, ia merasakan sebuah keinginan muncul ingin mencoba lagi. Jadi, apa langkah pertama kita? Tanyanya, berusaha untuk mengatasi keraguan yang menyelimuti. Pertama, kita harus menghubungi orang-orang terkait masa lalu kita. Kita harus siap untuk membuka semua yang tertutup, jawab Budi penuh semangat. Apakah kamu siap untuk membuka hati dan jiwa? Alia menatapnya, harap dan keraguan bersatu dalam satu tatapan. Budi mengangguk, satu suara menjawab keyakinan yang tak terucap. Namun, saat mereka bersiap untuk mengatasi masa lalu, Alia merasakan sesuatu yang lebih dalam, pertanyaan yang mendesak, apakah mereka benar-benar siap menghadapi apa yang mungkin terungkap, atau akan terperosok kembali dalam kegelapan? Keraguan dan perjuangan baru mulai mengintai, seolah suatu kenyataan mengisyaratkan ada lebih banyak lagi yang belum terkuak. Alia melepaskan napas panjang, merasakan beratnya keputusan yang harus mereka buat. Otaknya berputar, membayangkan wajah orang-orang dari masa lalu yang sudah lama ingin ia lupakan. Ada rasa takut, yang menggelayuti seperti awan gelap, tapi Budi di sampingnya memberikan secercah sinar. Jadi, siapa yang pertama kita hubungi? Tanyanya pelan, berusaha keras untuk tetap tenang. Budi mencakup tangannya di bahu Alia. Kita mulai dari Vira. Dia tahu banyak tentang apa yang terjadi di masa lalu kita. Mungkin dia bisa memberikan kita pandangan yang lebih baik. Vira? Alia mengangkat alis, mengingat sahabat lama mereka itu. Sejak peristiwa traumatis itu, mereka semua menjauh. Vira seolah menjadi saksi bisu atas semua yang terjadi, tetapi mereka memilih untuk menyimpannya dalam-dalam. Ya, aku tahu, dia mungkin marah. Tapi ini bisa jadi langkah awal untuk membuka kembali semua yang tertutup, Budi menguatkan. Alia mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Mereka segera melanjutkan rencana. Budi meraih ponselnya dan mulai mencari nomor Vira. Bagi Alia, setiap detik menunggu terasa seperti 1000 tahun. Mungkin, telepon ini akan menjadi pembuka kunci yang akan mengubah segalanya. Aku akan menghubunginya, kata Budi, suara lebih mantap daripada sebelumnya. Berdoalah agar dia mau mendengar. Doakan kita bisa melalui ini, ujar Alia, menambahkan harapan dalam setiap kata. Saat Budi menekan panggilan, Alia merasa seluruh dunia terhenti. Gemuruh jantungnya terdengar di telinganya, tidak hanya karena rasa cemas, tetapi juga rasa ingin tahu yang menggebu. Vira mengangkat telepon. Suara di ujung sana tampak tidak sabar, hampir seperti terkejut mendengar Budi setelah sekian lama. Halo? Suara Vira terdengar ragu, bingung. Vira, ini aku, Budi. Aku butuh bicara tentang hal yang lama. Tentang kita, ucap Budi, nada suaranya tegas, meski hati bergetar. Tidak sekarang, Budi. Aku tidak mau membahas itu, jawab Vira, suara penuh penolakan. Alia dapat merasakan suasana menjadi tegang dari jarak ini. Vira, tolong. Ini penting. Alia ada di sini bersamaku. Kami ingin memperbaiki semuanya. Perbaiki. Vira memotong, nada suaranya mulai meninggi. Tak ada yang bisa dipulihkan dari semua itu. Alia merasakan peluh dingin di tubuhnya. Dia ingin sekali menerobos ke dalam pembicaraan ini, meluapkan semua kesedihan yang terpendam. Vira, Alia memanggil, mengambil alih telepon dari Budi. Tolong dengarkan aku. Aku tahu kita semua terluka, tapi kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita perlu berbicara. Di sisi telepon, hening sejenak. Alia bisa membayangkan ekspresi wajah Vira, bingung dengan ajakan yang tiba-tiba ini. Alia, kamu? Iya, jawabnya, air mata mulai menghampiri. Aku ingin kita bisa kembali berteman, walau semua ini menyakitkan. Detak jantungnya semakin cepat menunggu jawaban. Dan saat itu, Alia tahu, pilihan untuk membuka masa lalu adalah langkah yang berani.
Seketika, dia merasa seakan berada di persimpangan jalan melangkah maju untuk menghadapi semuanya atau pergi kembali ke zona nyaman, meski hatinya menjerit ingin keluar. Berani atau tidak, kita harus menghadapi ini, ucap Alia pada dirinya sendiri, berusaha meneguhkan hati yang bergetar. Saat nada Vira berbicara kembali terdengar, semangat yang tertunda di dalamnya kembali bangkit, menuai harapan baru. Baiklah, kita akan bertemu. Tapi ingat, ini bukan untuk menuntut. Ini lebih untuk kita bisa melanjutkan hidup, jelas Vira tegas. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya, Alia merasa lega, namun sekaligus takut akan apa yang akan terkuak. Dia mengalihkan pandangannya ke Budi, yang memandangnya dengan penuh pengertian. Momen besar ini akan menentukan segalanya, bisiknya dalam hati, menyadari, perjalanan mereka baru saja dimulai. Alia merasakan ada petir yang siap menyambar, menggunakan semua keberanian yang ada di dalam dirinya. Dan ketidakpastian ini apakah kita akan benar-benar siap? Tanyanya dalam hati, saat detak jantung mereka berdua beriringan, melangkah ke dalam segala kemungkinan yang akan datang. Alia dan Budi duduk di sebuah kafe kecil, tempat di mana mereka biasa berkumpul bersama teman-teman. Semua terasa berbeda kali ini. Wajah-wajah ceria dari masa lalu seakan menghilang, digantikan oleh keraguan dan rasa khawatir. Mereka berdua menunggu Vira, momen yang sudah lama ditunggu tiba. Alia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, rasa cemas masih menyelimutinya seperti selimut tipis yang tidak bisa dilepaskan. Apakah kau yakin dia mau datang? Tanya Alia, suaranya nyaris bergetar. Dia mau. Kita berdarah sahabat, Alia, Budi menjawab, sikapnya menunjukkan keyakinan. Semua ini untuk memperbaiki yang telah rusak. Alia mengangguk meski hatinya semakin berdebar. Dia ingat bagaimana mereka dulu bisa tertawa dan berbagi cerita tanpa ada beban. Kini, semua itu berada di titik terendah, dan dia merasa beban itu lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka, dan sosok yang mereka tunggu muncul. Vira. Dia tampak lebih dewasa dengan tatapan yang tenang, tetapi juga ada guratan kesedihan yang tidak bisa disembunyikannya. Alia dan Budi saling berpandangan, lalu mengarahkan tatapan mereka ke arah Vira yang mendekat. Hai, sapa Vira pelan, suaranya menggema di tengah keramaian kafe. Hai, Vira, jawab Budi, berusaha tampil percaya diri meski di dalam hati. Mereka berdansa dengan ketegangan, Vira duduk di meja dengan sedikit ragu. Dia tampak canggung, seolah ada jarak tak kasat mata yang memisahkan mereka. Alia menatap Vira, merasakan ketidaknyamanan di udara. Luapan emosi terpendam masih menghantui mereka. Jadi, apa yang mau kalian bicarakan? Vira mulai, dengan nada hati-hati, seolah dia ingin melindungi diri dari luka yang pernah ada. Vira, kita ingin membahas masa lalu kita. Alia mencoba membuka dengan lembut. Kami tahu ada banyak yang tidak terucap. Kami tidak ingin kita terjebak di sana selamanya. Vira mengalihkan pandangannya, menatap cangkir kopi yang dipesannya. Mudah sekali untuk berbicara tentang itu, tetapi apakah benar-benar ada yang bisa dikatakan? Serentak, suasana semakin tegang. Alia bisa merasakan benang halus antara ketiga mereka terlalu rapuh. Dengan keberanian, dia mengulurkan tangan, berharap bisa menjangkau emosional mereka yang terputus. Tapi kita harus mencoba, Vira. Kita bukan musuh. Kita teman yang pernah berbagi segalanya, ungkapnya, suaranya bergetar. Sekarang, kita punya kesempatan untuk saling mendengar. Di hadapan mereka, pandangan Vira menatap Alia, ada cahaya harapan meski masih tampak goyah. Kau benar kita perlu bicara. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana, jawabnya, nada suaranya mulai melembut. Mulailah dari apapun yang ada di benakmu. Kami di sini untuk mendengarkan, Budi menyela, lambat laun mengumpulkan keberanian. Alia merasakan saling terhubung yang mulai menjelma di antara mereka, meski belum sepenuhnya pulih. Ketiga hati mereka berdenyut dalam ritme yang sama, dengan harapan tiada batas yang tersembunyi di balik kepedihan. Vira menarik napas dalam-dalam, dan saat dia akhirnya membuka mulutnya, rasanya seperti air terjun. Aku hanya merasa ditinggalkan jangankan saat peristiwa itu terjadi, setelahnya pun kita semua berjalan seolah tidak saling mengenal. Seolah ada batas yang tidak bisa kita lewati, ungkap Vira, air mata mulai meluncur. Alia mendengar momen itu sebagai serangan bintang pagi yang menghangatkan hati, dan kesedihan yang diungkapkan Vira hanya semakin menguatkan niatnya untuk memperbaiki semua. Maafkan kami jika kami pergi. Kami juga merasa tersakiti, Vira.
Tapi aku percaya kita bisa melaluinya bersama, ucap Alia, tak kuasa menahan air matanya sendiri. Tidak, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri mereka masing-masing. Mereka ingin melangkah maju, meski perjalanannya tidak akan mudah. Satu langkah sudah diambil, Alia. Tapi mungkin kita harus membicarakan lebih dalam, membuka kembali semua luka itu. Vira menatap mereka, dan Alia merasa ini adalah awal dari sebuah perjalanan transformasi. Dengan hatinya yang berdebar, Alia menyadari bahwa mereka baru saja menyentuh permukaan dari selimut tebal yang menyimpan hantu-hantu masa lalu. Dan dengan pelan-pelan, mereka akan mencoba mengeluarkan semua, berani menghadapi yang selama ini disembunyikan. Dari antara harapan dan ketakutan, satu hal pasti mereka akan menemui sebuah kebenaran yang mungkin bisa mengubah segalanya. Ketiganya saling menatap, persetujuan tak terucapkan tersimpan di pundak mereka. Akankah mereka benar-benar siap untuk menghadapi realita pahit yang mengintai? Vira menarik napas, mengumpulkan keberanian. Baiklah, aku akan mulai dari awal. Suaranya pelan, tetapi ada keyakinan yang ragu di dalamnya. Sewaktu kejadian itu, aku merasa semua ini tidak adil. Aku tidak hanya kehilangan kalian, tetapi juga diriku sendiri. Budi dan Alia mendengarkan dengan seksama. Masing-masing merasakan kepedihan yang sama, tetapi menyimpannya dalam cara yang berbeda. Budi mendorong cangkir kopi di depannya, membuang perhatiannya dari aroma kafe yang kini terasa tenggelam. Vira, tidak ada yang sekadar hilang. Kita semua memilih jalan kita sendiri setelah itu. Kita semua terjebak dalam rasa sakit yang sama, jawab Budi dengan lembut, berusaha menghindari menyalahkan satu sama lain. Alia menatap Vira, merasakan satu jalinan emosi yang dalam. Apa yang kita rasakan bukan sekadar kehilangan pertemanan, tapi juga kehilangan kepercayaan, bukan? Ketika kita putus kontak, aku merasa tersesat. Vira mengangguk, matanya mulai berkilau. Setiap hari aku bertanya-tanya, kenapa tidak ada yang berusaha menjangkau? Kenapa kita semua membiarkan masa lalu mengendalikan kita? Aku rindu saat-saat kita tertawa tanpa beban. Seakan kita bisa melawan dunia bersama. Ada keheningan sejenak, ketiga sahabat itu tenggelam dalam kenangan. Tawa di trotoar kota, rencana liburan yang tak pernah terwujud, dan saling berbagi cerita di bawah temaram lampu. Semua itu kini menjadi bayangan. Tapi kita tak mungkin bisa kembali ke masa itu, Vira melanjutkan, mencari kekuatan dalam kata-katanya. Kita harus menghadapi kenyataan. Bagaimana kita bisa bersikap setelah semua yang terjadi? Apakah kita di sini untuk mengulangi kesalahan yang sama? Budi menggenggam tangan Alia, mencoba memberikan dukungan. Setiap orang belajar dari pengalaman, Vira. Jika kita tidak pernah berani untuk berbicara, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju. Mungkin kita bisa jadi lebih kuat jika kita bersama-sama melewati ini. Vira menatap Budi, dan mendapati keyakinan dalam tatapan matanya. Dia merasa ada bagian dari dirinya yang mulai percaya, meski masih ragu. Tapi jika kita membuka semua luka, apakah kita siap dengan apa yang mungkin kita temukan? Air mata Alia jatuh perlahan. Kita tidak bisa terus berlari dari luka itu. Kita butuh untuk menghadapinya, lantas menyembuhkan. Kita pernah mendapat kesempatan untuk berbahagia, Vira. Haruskah kita membuangnya begitu saja? Vira terdiam, sebuah kegundahan terlihat di wajahnya. Seketika, beban yang tak terlihat semakin berat untuk dipikul. Tiba-tiba, pesan-pesan di grup chat mereka terlintas dalam pikiran, momen-momen canggung ketika mereka satu sama lain mengabaikan pesan. Kenangan itu kembali menghantui. Aku bersedia menjelajah semua ini, mungkin itu bukan pilihan yang mudah. Tapi aku ingin tahu, apa yang dikaitkan dengan kita? Akhirnya dia mengeluarkan kata-kata itu dengan keraguan, sambil menatap Alia dan Budi. Kalau itu yang kau mau, kita akan bersamanya, ungkap Alia dengan lembut namun tegas. Kita harus saling terbuka, dan kita harus saling mendengarkan. Kedua sahabat itu saling tatap lagi dan merasakan saat bersamaan bahwa mereka berada di titik krusial. Belum ada keputusan yang lebih mudah tapi juga tidak ada pilihan lain. Di luar jendela, malam mulai turun, lampu-lampu kota hidup satu persatu, sama seperti harapan yang mulai kembali menyala di antara mereka. Namun di belakang semua kata-kata harapan, ada ketakutan yang mengintai. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka kembali, memecah suasana. Seorang pria bertubuh besar masuk, mencuri perhatian setiap orang di dalam kafe, membuat Alia, Budi, dan Vira berhenti sejenak dalam diskusi mereka. Pria itu mendekati meja mereka, dan senyumanku terlihat akrab. Aku dengar kalian butuh bantuan,
Katanya, apa yang bisa terjadi berikutnya? Siapa pria itu dan apa hubungannya dengan masalah yang belum mereka selesaikan? Alia, Budi, dan Vira merasa jantung mereka berdegup kencang, pertanda sesuatu yang penting tengah menunggu mereka. Mata Vira melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Pria itu, meski tubuhnya besar, bukanlah sosok asing. Itu Rian, seorang teman lama, yang pernah menjadi bagian dari lingkaran pertemanan mereka sebelum semuanya berantakan. Dia mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans, terlihat lebih dewasa namun tetap membawa aura yang hangat. Keterkejutannya menciptakan gelombang nostalgia di dalam hati Vira. Rian? Suara Alia akhirnya memecahkan keheningan. Ada keraguan dan harapan bersatu dalam nada suaranya. Ya, aku Rian. Aku mendengar percakapan kalian di sini, jawab Rian sambil mengambil tempat di samping mereka. Maaf jika aku terlalu mendengarkan. Tapi sepertinya, kalian membutuhkan bantuan. Budi menegakkan badan. Maksudmu, apa yang bisa kau bantu? Katanya, mencoba mengontrol emosi yang berkecamuk di hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang penasaran. Rian melanjutkan, aku sudah melihat kalian berjuang dengan semua ini. Kita semua pernah memiliki kesalahan, tetapi kita juga bisa belajar dari kesalahan tersebut. Aku di sini untuk membantu kalian mengatasi masa lalu dan menemukan cara untuk membina hubungan ini kembali. Rasa canggung di antara mereka mulai bergeser menjadi rasa harap. Vira lihat Rian dengan mata penuh pertanyaan. Mengapa sekarang? Apa yang membuatmu kembali ke sini? Dia meragukan kehadiran Rian meskipun hatinya bergetar. Mungkin aku bukan yang terbaik dalam hal ini, Rian berkata, tapi aku merindukan waktu-waktu kita bersama. Ada banyak hal yang bisa kita selesaikan. Kita hanya butuh satu langkah kecil untuk memulai. Di dalam hati, Vira merasakan nyeri pada masa lalu dan harapan akan masa depan. Budi menyingkirkan keraguannya. Kalau kita ingin memperbaiki semua, kita harus bisa jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita dulu, Rian? Rian mengangguk perlahan, menyadari betapa sulitnya ini. Aku tahu, aku adalah salah satu yang pergi tanpa menjelaskan. Kesalahpahaman, ketidakpahaman, semua itu hanya berakhir jadi luka. Tapi kita bisa pulih bersama jika kita mau. Vira menggenggam tangan Alia, merasakan semangat yang mulai tumbuh. Menjangkau masa lalu adalah tantangan, tapi bersatu untuk masa depan terasa lebih meyakinkan. Ingatan tentang tawa dan cerita lama muncul kembali, menjadi bait-bait yang merajut jalinan harapan dalam pikiran mereka. Jadi, apa langkah pertama? Alia bertanya, membakar keinginan untuk melangkah maju. Apa yang kau sarankan, Rian? Pertama, kita perlu berbicara. Benar-benar bertukar pendapat, terbuka tentang semua yang terjadi. Setiap perasaan, setiap kesalahan yang mungkin kau rasa, jawab Rian, dengan tatapan serius. Kita bisa mulai saling menceritakan. Itulah yang membuat kita sembuh. Vira merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada rasa cemas dan bersemangat bersamaan. Namun, bagaimana jika membuka semua luka itu hanya akan menambah rasa sakit? Apakah kita sudah siap? Gumam Budi pelan. Apa yang jika kita hanya menyakiti satu sama lain lagi? Ada jeda sejenak, memasuki kesunyian yang dipenuhi perasaan. Mata Alia berkedip penuh harap, Vira menunduk, berusaha memahami jangkauan kebenaran dari tawaran Rian. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya, sambung Rian, apa yang kita butuhkan sekarang adalah kejujuran. Keterbukaan untuk memahami satu sama lain. Kita tidak sendirian. Vira terdorong untuk berkata, namun bibirnya terkunci. Sesuatu mendesak di dalam hatinya. Ia bisa merasakan aliran emosi yang campur aduk, menggigit ke dalam jiwa. Momen ini, meskipun mengerikan, juga menjadi peluang. Aku ingin mencoba, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Satu langkah. Kita harus bergerak maju, jika itu artinya kita harus melewati masa lalu. Rian tersenyum, sementara Budi dan Alia saling bertukar tatap. Ada kepastian yang tumbuh di antara ketiga mereka. Mereka sudah berada di ambang sesuatu yang baru, namun, saat kafe kembali meredup dan alas meja menjadi saksi bisu atas perbincangan mereka, bayang-bayang masa lalu masih menyelubungi mereka. Apa yang akan terungkap? Apakah pertemuan ini akan menjadikan penyelesaian atau malah membuka kembali luka yang dalam? Vira menatap Rian, mempertimbangkan langkah berikutnya. Jadi, apa yang kita bicarakan dulu? Tanyanya pelan,
tetapi tak berani menatap langsung. Jangan biarkan ketidakpastian menghalangi. Siapkah mereka untuk menemukan jawaban dari semua yang disembunyikan? Vira menatap Rian, hatinya bergetar antara harapan dan ketakutan. Dia tahu, apapun yang akan mereka bicarakan selanjutnya, itu dapat mengubah segalanya. Suasana di kafe mulai memudar, suara riuh pengunjung lain menjadi latar belakang yang samar. Rian tampak mempersiapkan diri, menarik napas dalam-dalam sebelum memberikan jawaban. Bagaimana kalau kita mulai dengan peristiwa terakhir sebelum semuanya pecah? Saran Rian, membuat semua mata tertuju padanya. Saat itu, kita semua memiliki harapan. Hingga akhirnya, seluruh segalanya hancur. Alia mengangguk, dia merasa ini adalah langkah yang tepat. Aku masih ingat malam itu, katanya, suaranya bergetar. Semua terasa baik-baik saja, hingga tiba-tiba semua berantakan. Mata Vira meneliti ekspresi Rian. Dia ingat betapa Rian selalu menjadi penengah di antara mereka. Satu kesalahpahaman memang bisa menghancurkan semuanya. Ya, bisiknya pelan. Ya, Rian mulai menjelaskan, kita semua merasakan tekanan saat itu. Mungkin, aku seharusnya berbicara lebih dulu. Aku khawatir kehilangan kalian dan itu justru membuatku pergi tanpa menjelaskan. Budi merasakan ada beban di dalam hati. Aku ingat saat aku merasa ditinggalkan. Rasanya seolah-olah ada yang hilang dari diri ini. Suaranya serak, bimbang antara emosi yang terjaga dan yang terpendam. Dan aku selalu berpikir, Vira ragu sejenak, mengatur kata-katanya. Apakah ini hanya kesalahpahaman antara kita? Mungkin kita semua salah mengambil langkah. Muncul suasana hening. Mereka masing-masing terperangkap pada kenangan yang sulit. Rian merasakan tekanan berat mendesak dadanya. Aku ingin kalian tahu. Apa yang aku pilih waktu itu bukan karena aku tidak peduli, justru sebaliknya. Vira menatap Rian, menyadari bahwa perasaannya kemungkinan akan terungkap malam ini. Tapi ada lebih dari sekadar memilih untuk pergi. Ia beranikan diri. Ketidakjujuran juga pasti ada. Rian mengangguk. Dan aku minta maaf atas semua itu. Suaranya tenang, tetapi di dalam, dia tahu alasan dibalik setiap keputusan terasa pedih sebagai sebuah pengakuan. Jika aku bisa kembali, aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin kita semua memahami perasaan satu sama lain. Alia, sambil memandang ke jauh, menambahkan, kita sama-sama berjuang, tetapi saat itu kita tidak saling mendukung. Kita hanya melihat dari sisi kita masing-masing. Sampai detik itu, Vira merasa seperti gelombang emosi mengalir deras dalam dirinya. Dengan seluruh kenangan dan luka yang terikat, dia bertanya satu hal yang menumpuk. Lalu, bagaimana kita bisa memperbaiki semuanya? Apa kita masih bisa kembali seperti dulu? Jawaban Rian terasa berat, tapi segalanya perlu disampaikan. Kita harus berani menghadapi rasa sakit. Menghadapi kebenaran. Mengakui salah kita, lalu menemukan cara untuk melanjutkan. Dia terdiam, berharap kata-katanya bisa memompa semangat untuk melangkah. Budi menegapkan punggungnya. Kalau begitu, mari kita mulai dari hari itu. Dari apa yang terjadi sebelum Irma pergi. Dari kesepakatan yang pernah kita buat. Vira mendengar ketegangan dalam nada suara temannya. Hatinya bergetar, menciptakan gema rasa yang lama tak terdengar. Tapi, kita tahu itu akan menyakitkan. Akan ada hal-hal yang mungkin menyakitkan lebih dari yang kita ingat. Lebih baik menyakitkan sekarang daripada terus menjalani kepura-puraan, sahut Budi, mantap. Dan jika kita bisa melalui ini, kita mungkin akan lebih kuat. Rian menambahkan, kita bisa berhenti berdiskusi tentang apa yang menyakitkan dan mulai berbicara tentang bagaimana kita bisa mendukung satu sama lain untuk menjawab semua luka. Vira, merenungkan kata-kata tersebut, merasakan keberanian baru membangkit. Dia ingin bertahan, ingin memperbaiki semuanya. Baiklah, jawabnya perlahan. Mari kita ambil langkah pertama ini. Kita mulai dari mana kita ingin memperbaiki setiap batas yang ada. Mereka saling tatap, ada harapan yang mulai tumbuh di antara mereka. Namun di balik pintu dan jendela kafe, bayang-bayang masa lalu tetap mengintip, siap untuk kembali mengisi ruang yang telah terbuat. Saat Vira bersiap untuk menceritakan kisahnya, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, disitulah kebenaran terdalam bisa mengubah segalanya. Kalau begitu, aku akan memulai. Aku ingat dengan jelas apa yang terjadi pada hari itu. Dari matanya, terlihat mengalir gagasan yang lebih besar dari sekadar pengakuan. Persahabatan mereka berada di ambang sebuah perjalanan baru,
Tetapi apakah semua ini cukup? Vira menarik napas dalam-dalam, terhisap oleh udara dingin kafe yang mengelus wajahnya. Sejenak, dia merenungkan semua yang perlu dikatakannya. Kenangan malam itu kembali mendesak, berputar dalam pikirannya seperti rekaman yang sulit untuk diputar ulang. Saat itu, dia memulai, suaranya bergetar, semua dimulai dari kesepakatan kita. Jika ada yang merasa tidak nyaman, kita akan saling jujur. Dia menatap Budi dan Alia, mengharapkan dukungan. Tapi kenyataannya, kita cenderung menutup diri. Ada yang ingin disampaikan, tetapi tidak pernah kita ungkapkan. Sepertiku, aku seharusnya bisa lebih terbuka tentang perasaanku terhadap Irma. Di wajah Rian, terlihat getaran empati. Iya. Kita tidak berani menghadapi ketakutan sendiri, katanya. Dan yang terjadi, keberanian itu hilang. Vira melanjutkan. Aku ingat saat kita merayakan ulang tahun Irma. Kita tertawa, menghabiskan waktu bersama. Semua terasa sempurna, sampai perasaan ini melanda. Ia berdetik pelan, memeriksa mata mereka satu persatu. Rasa canggung yang tiba-tiba muncul saat aku tahu bahwa dia memiliki perasaan yang lebih untuk Rian. Semua terasa seperti sebuah berlian yang pecah. Sekarang kita tahu, bukan? Rian berkata lembut. Bahwa cinta seringkali membuat kita bertindak bodoh. Aku tidak tahu perasaannya, dan seharusnya kita lebih peka satu sama lain. Suasana dalam kafe terasa semakin menyesakan. Hingga keheningan menggantung di antara mereka. Vira merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah setiap detak mengingatkan betapa rentannya hubungan mereka. Setelah malam itu, segalanya berubah. Kalian tahu apa yang terjadi pada Irma, dan bagaimana aku merasa hancur karenanya. Rasanya seperti aku tidak memiliki pilihan untuk membiarkan segalanya berantakan, tambah Vira, mengatur napasnya. Aku melawan diri sendiri, berharap bisa mengubah segalanya. Budi mengambil alih pembicaraan. Kita seharusnya bicara hari itu. Ketika Irma pergi, kita semua terdiam seolah menunggu keajaiban. Tapi keajaiban tidak datang tanpa usaha. Dan ketidakjujuran itu, Budi, lanjut Rian, membuat kita terjebak dalam menjalin hubungan tanpa ketulusan. Ia merenung sejenak, memperhatikan wajah-wajah temannya. Luka kita sama. Semuanya berakar dari rasa takut akan perlakuan yaitu ditolak dan kehilangan. Vira merasakan bulir air mata di pelupuk mata. Apa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki ini? Tanyanya, suaranya penuh harap namun dalam nada keraguan. Jika kita berani menghadapi rasa sakitnya, jawab Budi, semakin tegas, kita bisa saling mendukung. Kebenaran akan selalu menawarkan harapan di ujung terowongan yang gelap. Vira tersenyum samar, merasakan semangat untuk melanjutkan. Tapi di luar semua itu, akankah setiap perasaan yang terpancar bisa dimengerti? Tanyanya. Apakah kita siap untuk menerima apapun yang datang dari situ? Rian mengangguk. Dengan satu syarat, Vira. Kita harus bertanggung jawab untuk setiap detail dari perasaan kita. Kita harus bersiap menghadapi kenyataan, apapun bentuknya. Kafe itu semakin ramai, tetapi bagi mereka berempat, dunia seperti terhenti. Momen itu terasa magis, tetapi sekaligus berat. Vira merasakan pilihan yang terhampar di depan mereka, dan setiap langkah yang diambil bisa berdampak besar. Dia membuka mulutnya untuk melanjutkan, jadi mari kita ambil langkah selanjutnya. Aku ingin mendengar apa yang kalian rasakan. Tapi sebelum kalimat itu selesai, suara gemuruh dari luar kafe mengejutkan mereka semua. Pintu kafe terbuka lebar dan seorang wanita muda berlari, tampak panik. Matanya berbinar, seolah-olah dia membawa kabar yang tidak bisa mereka abaikan. Maaf, bisakah kalian bantu saya? Teriak wanita itu. Ada yang terjadi di luar. Ini sangat mendesak. Di antara kecemasan dan ketidakpastian, Vira merasakan dorongan kuat untuk menjawab, tetapi di dalam hatinya, dia tahu, masalah yang lebih besar mungkin akan segera datang. Alia merasakan deru jantungnya. Saat suasana kafe yang tegang itu seolah terputus oleh seruan wanita muda yang panik, seluruh kenangan, kecemasan, dan harapan yang telah dibangun di antara mereka menjadi goyah. Apa yang terjadi? Tanyanya, berusaha tetap tenang meski tubuhnya bergetar. Wanita itu menyusup lebih dekat, napasnya terengah-engah. Ada kecelakaan di jalan. Teman kalian mereka membutuhkan bantuan. Suaranya menggema di telinga Alia, Budi, Vira, dan Rian, seolah mengingatkan mereka akan keutuhan yang terancam. Seketika itu,
Ingatan akan masa lalu yang menyakitkan meluncur kembali seperti arus deras. Kecelakaan. Kehilangan. Pertikaian. Semuanya berpeluk erat dengan ketakutan. Alia menstabilkan diri, berusaha mendorong kegelisahannya. Siapa yang terlibat? Tanya Budi, suaranya bergetar antara rasa khawatir dan kepastian. Dua teman kita, mereka terlibat dalam tabrakan. Kita harus cepat. Dalam sekejap, semuanya terjebak antara keputusan untuk membantu dan ketakutan akan apa yang akan mereka temui. Tangan Alia menggenggam keras tangan Budi, sedangkan Vira dan Rian saling bertukar tatap, menilai satu sama lain, menguji kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh. Ayo, kita pergi, seru Rian, meraih pintu. Alia, Budi, dan Vira langsung mengikutinya, menerobos kafe menuju jalan yang penuh dengan senyap. Dalam perjalanan menuju lokasi kejadian, pikiran Alia berusaha mengabaikan semua rasa sakit dan keraguan yang menggerogoti hatinya. Apa ini akan menjadi akhir dari harapan yang baru dimulai? Tanyanya dalam hati, tatapan panik dari para pejalan kaki yang berlarian, sirene mobil ambulan memenuhi hawa dingin malam, semuanya menambah gelombang cemas di dalam diri Alia. Saat mereka tiba di tempat kejadian, pandangan mereka terbentur pada kerumunan orang yang berkumpul di sekitar dua kendaraan ringsek yang hancur. Aroma besi terbakar dan darah memenuhi udara, menusuk-nusuk indera mereka dari kejauhan. Alia melihat sosok yang tergeletak. Oh tidak, teriaknya, hatinya tercekat. Itu Irma. Temannya yang hilang dan mereka semua berusaha lupakan kini terbaring tak berdaya. Kaki Alia merasa seakan tak lagi kuat, tapi kehadiran Budi di sampingnya memberinya kekuatan. Kita harus melakukan sesuatu. Dia berlari menghampiri Irma, suara panggilan darurat dan teriakan panik mericuh dalam telinganya. Vira dan Rian dengan gelisah membantu mengangkut orang-orang yang terlibat, sedangkan Budi berusaha menenangkan para saksi yang gelisah. Begitu dekat dengan situasi mengerikan ini, memaksa mereka semua menghadapi kembali ketidakpastian yang telah berusaha mereka tumpulkan. Jangan tinggalkan aku, Irma, suara Alia bergetar. Saat Budi dan Vira mulai berbicara dengan petugas medis, Rian berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian para penonton agar tidak semakin panik. Dan saat itulah Alia mendengar suara kecil di dalam hatinya berbisik, jangan biarkan rasa sakit ini menahanmu. Lihat, kita semua bersatu di sini. Dalam keramaian, Vira bisa merasakan satu hal bahwa tindakan mereka untuk bertindak, untuk saling mendukung, mungkin menjadi jalan untuk berbagi beban yang selama ini mengganggu. Apapun yang terjadi, kita harus bersatu, ucap Vira pada mereka, harapan dan ketegangan berpadu dalam pandangannya. Ketika ambulans akhirnya datang, Alia merasakan embun hangat di matanya. Dia tahu, apapun yang terjadi pada malam itu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Irma, masa lalu mereka, kesalahan dan harapan yang menyatu dalam kegelapan kini menunjukkan jalan menuju cahaya. Kita akan melaluinya bersama, tidak ada yang akan kita tinggalkan lagi, Alia berjanji. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Setelah semua kembali tenang, saat matahari menembus horizon dan fajar menyapa, Alia, Budi, Vira, dan Rian berdiri bersebelahan. Di dalam hati mereka, semua luka dan kebangkitan saling berbagi, menyatukan kembali potongan yang telah lama hilang. Mungkin, cinta, kepercayaan, dan harapan barulah langkah pertama untuk menyembuhkan, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan kebangkitan menjadi perjalanan. Selamanya kita akan kuat, ucap Alia dan ditimpali oleh yang lain. Ingat, penggemar sejati horor, kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang agar algoritma menghargai karya ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir. Dan, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Bersama kita membangun komunitas yang terhubung dengan cerita-cerita yang berani.